Sudah. Sudah harus. Masih delay tadi. Wis. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita akan bikin San Marcos cake, atau kalau bahasa aslinya adalah tarta San Marcos. Nah, jadi pertama kita akan bikin vanilla jokun dulu. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu mixing bowl-nya. Berikutnya ada di 188 gram telur. Lebih sedikit pun enggak apa-apa. Jadi seperti ini nanti ya. Oke, dimasukkan ke bowl-nya. Nah, berikutnya disusul dengan gula pasirnya, dimasukkan juga. Nah, ini kita kocok dulu sampai mengembang ya. Nah, ini kita kocok dulu sampai sedikit mengembang. Nah, karena tadi saya kelupaan, jadi ditambahin sedikit vanilla pasta. Dilanjutkan lagi ngocok. Nah, sambil tunggu mengembang, jadi akan saya lelehkan dulu. Jadi akan saya microwave Vilma Prestige sekitar 20 detik saja. Kenapa? Nah, ini sudah saya cairkan ya. Untuk Vilma Prestige-nya bisa kita sisihkan dulu sambil menunggu kuning telurnya mengembang. Nah, kenapa sih kok ditambahin gula waktu pengocokan telur? Nah, supaya gula ini bisa membantu kestabilan telur ini. Jadi bisa mengembangnya itu lebih stabil gitu.
yang udah tanya tuh. Ada pertanyaan tuh. Ada yang tanya ini Chef. Oke, gimana nih? Untuk tadi yang vanilla pasta Chef, Ya? itu kan yang di umum ada yang pakai bubuk, ada yang pakai vanilla pasta cair. Ya. Saya kalau buat cake ini lebih enak yang mana ya Chef? Kalau saya sih kalau itu menurut selera ya. Kalau saya sih lebih suka untuk pakai yang cair karena lebih wangi, terus kayak ada milky-nya sedikit gitu. Kalau misalnya yang bubuk kan kayak cenderung cuman wangi ya vanili aja gitu. Nah, ini kan sudah cukup mengembang. Nah, kita tambahin, ini sudah saya siapkan almond bubuk sama tepung terigu yang sudah saya campurkan sebelumnya. Diaduk aja perlahan. Oke, berikutnya kita tambahkan Vilma Prestige yang sudah dicairkan. Nah, ini kita lanjutkan dengan pengaduan manual saja sambil kita mengocok putih telurnya. Jadi di sini, nah untuk di resepnya kan tertulis 20 gram putih telur. Itu saya waktu itu salah tulis. Jadi yang benar adalah 120 gram putih telur. Nah, ini kita kocok dulu. Sampai setengah mengembang, baru kita tambahkan gula dan cream of tartarnya. Untuk cream of tartar bisa dihilangkan atau bisa diganti dengan cairan asam lainnya seperti jeruk nipis dan kawan-kawannya. Nah, kita tambahkan gulanya dengan cream of tartar. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mengocok hingga mengembang. Nah, mungkin ada yang sudah bertanya, Chef? Ada yang tanya enggak? Baru saya baca. Oke. Kalau penggunaan air lemon berlebihan, efeknya apa ya Chef ya? Kalau kebanyakan gitu misalnya. Mungkin kalau kebanyakan, sebenarnya karena saya nggak pernah pakai lemon, karena lemon kan sifatnya basah. Jadi berbeda dengan cream of tartar yang sifatnya asam. Tapi mungkin kalau lemon kebanyakan akan jadi lebih cair gitu. Putih telurnya.
Nah, ini kita sudah mendapatkan putih telur yang mengembang. Nah, sekarang kita campurkan. Ini berarti sampai kaku ya chef ya? Iya, Putih betul. telurnya. Sampai kaku. Nah, berikutnya kita campurkan sedikit demi sedikit. Kita pancing dulu. Chef, ini ada beberapa yang tanya nih chef. Oke. Soal Ya. pengadukan cake-nya ini chef. Heeh. Kan telurnya dipisah. Iya, betul. Ini termasuk cake-nya itu jenis apa ya? Mirip-mirip sama sifon kah chef? Beda sih kalau sama sifon. Kalau sifon kan lebih ringan gitu kan. Jadi yang kalau jokon ini dia lebih berat gitu. Jadi jadinya nggak tinggi sih, jadinya lebih tipis gitu. Karena kan ada campuran almondnya yang cukup banyak, jadinya dia lebih berat. Berbeda dengan sifon yang kan kalau sifon kan pakai minyak dan cairan seperti susu, jadinya dia lebih cenderung lebih ringan. Berarti memang jenisnya yang beda ya chef ya? Iya, betul. Kalau sifon yang umumnya teman-teman tahu kan memang prinsipnya sama, putih telurnya dipisah. Iya, jadi Cuman kalau sifon nggak ada almondnya ya chef ya? iya, betul. Jadi dia lebih kayak tepung terigu, maizena, seperti itu. Kalau jokon ini mirip-mirip seperti opera bukan sih chef? Nah, yang biasanya kita pakai opera itu jokon ini. Jadi memang cake-nya orang Eropa sih ya. Iya, Jadi betul beda, sekali. kalau sifon ini kan identik sama orang Asia yang lembut, yang ngembang. Nah, ini sudah kita tuang di loyang 30 kali 40. Setelah ini akan kita oven selama 10 menit pada suhu 200 derajat. Oke, kita tunggu dulu. Sembari menunggu, saya mau bersih-bersih dulu. Nah, sebelumnya kalau memang ada yang mau bertanya, silakan disampaikan. Jadi saya bisa sambil menjawab.
Gimana Chef Miki, ada pertanyaan? Sebagian sudah dibantu jawab sama Chef Jerry. Oke. Mungkin tips aja deh. Ini saya ngerangkum dari beberapa pertanyaan ya Chef ya. Jadi kalau untuk cake jenis Japon seperti ini, ada tips nggak Chef biar nggak beresiko? Maksudnya kalau cake biasa kan seringkali kita gagal atau bantat, mungkin karena pengadukan. Kalau di Japon ini sama nggak Chef? Sebenarnya kalau di Jokon ini kita nggak perlu takut ya untuk misalnya nggak ngembang atau nggak apa ya kayak bantet gitu, karena kan memang teksturnya dia yang cukup padat dan cukup berat dan jadinya pun cukup tipis. Jadi bukan yang sesuatu yang yang ditakutkan untuk tidak ngembang sampai besar gitu. Kalau memang pokoknya kita ngaduk sampai kental gitu aja pun sudah cukup. Nah nantinya, jadi saya sudah ada yang jadinya akan sekitar setipis ini, sekitar sejari saya aja, tebalan jari saya ini. Nah, 1 cm kurang sedikit lah ya. Iya, jadi kayak gini. Jadi memang bukan jenis cake yang tinggi. Jadi kalau memang cake yang biasanya misalnya takut bantat nih, ya dibantu aja dengan emulsifier, itu lebih bisa membantu. Terus kalau ovennya nih Chef, ada yang sambil tanya juga, kalau pakai oven tangkring kira-kira bisa nggak Chef? Oven tangkring bisa saja, cuman mungkin disesuaikan waktunya, karena kan berbeda-beda ya. Kalau misalnya biasanya sih, kalau dulu saya pernah itu oven tangkring, misalnya kita sudah mencapai suhu, saya panaskan di suhu 200 gitu, begitu dibuka pintunya langsung ngedrop kayak gitu ya, disesuaikan aja nanti. Jadi harus sering-sering dicek ya, betul. Iya Chef, ini ada yang tanya, mungkin kelupaan tadi. Oke. Di resep katanya ada gramasi yang berubah, itu apa ya Chef ya? Oh, jadi putih telur. Jadi di sini kan tertulis 20 gram di resep vanilla Jokon. Nah, seharusnya itu 120 gram. Karena saya waktu itu typo, jadinya Ada salah ketik kesalahan ya. ketik, iya. Jadi permisi, ini saya pinjam dulu. Oke, boleh, silakan. Vanilla Jokon, mana di sini. Teman-teman. Jadi telur 120 ya. Nah, berikutnya, jadi saya sudah siapkan untuk brandy atau konyak sirupnya. Brandy atau konyak sirupnya bisa brandy atau konyaknya bisa di skip, nggak masalah. Jadi cuman gula pasir dan air itu dipanaskan, terus diaduk sampai dia larut. Berikutnya nanti ditambahi air lemon sedikit saja buat balancingnya. Nah, berikutnya ini ada mascarpone cheese. Mascarpone cheese. Kita taruh di bowl. Berikutnya ditambahkan gula halus. Nah, di resep kan ada 10 gram gula halus. Kalau memang suka manis bisa ditambahkan. Tapi kebetulan karena saya tidak suka, gak seberapa suka, jadi saya cuman kasih 10 gram aja sih. Jadi tingkat kemanisannya sesuai selera. Bisa dijadikan 15, 20,
itu terserah teman-teman juga. Nah, ini dikocok sebentar menggunakan balon whisk hingga dia lembut aja, nggak perlu sampai mengembang. Nah, berikutnya sambil kita melembutkan mascarpone cheese, kita kocok dulu whipped creamnya. Jadi ada sekitar 100 gram krim yang akan kita kocok. Ini sambil ada pertanyaan Ya. soal cheese-nya. Oke. Mascarpone kalau mau diganti pakai cream cheese boleh nggak, Chef? Boleh sih, cuman mungkin akan di-adjust dari gulanya aja sih. Cuman kan kalau nanti pakai cream cheese rasanya sedikit lebih asam. Kalau cream cheese rasanya lebih asam ya. Iya. Jadi ini kita kocok dulu pakai kecepatan sedang aja sembari saya melelehkan gelatin yang sudah dicampur dengan air dingin. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Ini ya soal bahan lagi. Oke. Buat whipped cream-nya ini, Ya. kalau mau diganti pakai yang bubuk boleh nggak, Chef? Whipped cream bubuk bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih lebih prefer pakai ini ya, whipped cream yang cair itu, yang kental. Jadi yang cair ya. Jadi mau diganti bubuk pun nggak masalah. Takaran mengikuti Takaran sesuai panduan dari kemasan. Makasih. Chef, terus ini ada yang tanya. Tadi gelatinnya kan sudah direndam campur sama air dingin. Ya, Itu perbandingannya berapa ya? Gelatin Nah. berapa, airnya berapa, Chef? sudah ada di resep kan, jadi gelatinnya cuma 3 gram. Nah, airnya 3 kali lipat dari gelatin itu tadi. Jadi gelatinnya 3 gram, air dinginnya 15 gram. Terus ada yang tanya juga sedikit nih, Chef, soal gelatin. Oke, Gelatin kenapa ya kok mesti pakai air dingin ya, Chef? Ya? karena dia kan bentuknya bubuk. Jadi dia harus dicairkan. Nah, kenapa kok air dingin? Supaya dia itu lebih cepat. Nah, kalau dilihat kayak gini, dia kan sudah kayak sebentar ya, karena jokonya sudah selesai. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita gores dulu pinggirnya supaya yang lengket itu lepas. Nah,
Berikutnya akan kita balik. Nah, bisa dilihatkan ini. Nah, akan jadi seperti ini. Ya, jadi ini memang nggak terlalu tinggi, jadi lihat padat. Memang tipis ya Chef ya. Iya, jadi memang bukan yang cake yang cenderung yang terkenal tinggi-tinggi itu. Nah, kita letakkan di cooling wire. Nah, whipped creamnya sudah saya kocok, cuman ini terlalu kaku ya. Jadi nanti kalau misalnya ngocok jangan sampai seperti ini. Nah, jadi gelatin yang sudah dicairkan dicampurkan di mascarpone cheese. Oke, kita campur. Hingga merata. Nah, kenapa sih kok jangan terlalu kaku gini? Kan nanti mousnya kita bisa teksturnya tuh agak kasar, teman. Jadi dicampur aja sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah tercampur rata, saya sudah siapkan cetakan kotak seperti ini. Sudah saya wrap bagian bawahnya dan saya beri pinggiran dengan mika. Berikutnya, yang pertama kita akan berikan vanilla jokun dulu di bagian dasarnya. Diletakkan di bagian dasarnya. Nah, saya meletakkannya terbalik karena biar bisa menyerap dari konyek sirupnya tadi. Nah, ini tinggal kita semprot aja secara rata. Ya, dikira-kira aja. Sampai kelihatan nggak ya? Udah cukup basah ya? Oke. Nah, kita tuang ini tadi apa? Mascarpone mousse-nya. Nah, berikutnya kita ratakan.
Nah, seperti ini. Berikutnya kita simpan di freezer hingga mengeras. Kira-kira berapa lama ya chef ya di freezer ini? Mungkin sekitar, ya tergantung freezernya kita sih. Kalau misalnya freezernya kita penuh banget, ya mungkin bisa 1 jam lebih. Seperti itu. Nah, ini kita simpan dulu di freezer. Kita tap-tap aja supaya dia lebih merata. Nah, berikutnya kita simpan di freezer. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Chef. Iya, sebentar. Saya lihat contekan dulu. Tadi yang kotak yang dipakai itu ukurannya ukuran berapa? Oh iya, ukurannya tuh 16 kali 16 cm. Lupa saya. 16 kali 16 cm. Iya. Berapa ya? Untuk tingginya disesuaikan aja sih. Kenapa kok saya kasih seperti ini pun apa? Mika ini karena memang lebih tinggi. Biasanya sih yang tadi sih 6 cm. Cuman nanti akan lebih tinggi sedikit gitu hasilnya. Nah, saya sudah ada yang sudah mengeras. Seperti ini. Jadi akan kita lanjutkan untuk membuat coklat mousse-nya. Nanti ini cuma mastiin dulu saya. Kalau cake ini nanti hasilnya kurang lebih yang 7 cm ya. Kurang lebih hasilnya. 6 sampai 7 cm ya, heeh. Jadi teman-teman cari ring ukuran 16 itu yang tingginya bisa untuk 6 sampai 7 cm. Kalau misal Chef Ernest di sini pakai kan ada ini loyang kotak biasa, makanya sama dia ditambahin pakai mika biar cukup. Benar ya Chef ya? Ya, betul betul. Nah, berikutnya Lanjut. kita ada dark coklat. Kita lelehkan dulu. Kita microwave sebentar. Nah, ada pertanyaan lagi, Chef? Ini sebentar, ambil saya ini. Chef, ini tadi ada yang tanya. Oke. Ini untuk amis telur biar nggak bau, pakai apa ya biasanya ya? Nah, itu tadi kita kasih vanilla essence dan macam-macam essence-nya sih. Oh, dari essence aja bisa ya? Iya, betul. Itu sudah cukup kok, cukup membantu sekali. Dan nanti kan juga kita semprot pakai sirup ini. Jadinya aromanya telur itu akan hilang pastinya. Misalnya sudah dikasih, oh sudah saya kasih vanilla pasta ini, tapi kok masih ada aromanya. Kita semprot aja pakai sirupnya. Nah, ada lagi nggak sih? Nah, ini ada yang tanya nih, Chef. Keunggulannya dari margarinnya Smart plus apa ya? Nah, Di sini jual margarin ya, di sini nulisnya butter, mentega. oh ya, oke. Bisa buat pengganti butter nggak, Chef? Oh, tentu bisa sekali. Jadi yang saya pakai hari ini adalah Vilma Prestige, teman-teman. Jadi Vilma Prestige ini sudah ada campuran dari butternya. Jadi sudah ada campuran butter oil. Jadi kalau misalnya, wah saya biasanya cuman bikin cake pakai butter. Nah, itu bisa diganti atau
dikurangi. Jadi misalnya 70-30 atau 100% pun nggak masalah. Jadi bisa lebih irit, tapi cake kita tetap beraroma wangi butter gitu. Nah, ada lagi nggak chef nih? Sebentar. Ini kalau untuk loyang yang sudah dipakai baking terus mau dipakai lagi nggak dicuci nggak dicuci dulu langsung pakai bisa nggak sih, Chef? Selama loyang itu tidak lengket, harusnya sih nggak masalah. Selama bagian dalamnya nggak terlalu banyak sisa-sisa. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu mungkin loyangnya dikasih kertas dulu atau gimana, jadi bagian bawahnya kan nggak lengket. Misalnya di bagian pinggir-pinggirnya aja nih, ada sisa-sisa, kita sikat-sikat sedikit atau dilap sampai hilang, kita greasing lagi. Nah, coklatnya sudah saya cairkan. Sekarang kita bikin cream angelize. Kita nyalakan dulu kompornya. Nah, ini campuran dari susu dan krim yang sudah saya campurkan sebelumnya. Jadi sekarang tinggal kita hangatkan saja di sini. Oke, kita scrap sedikit. Diaduk aja merata. Dipanasin sampai apa ini, Chef? Yang pertama kita hangatkan sampai suam kuku aja. Berikutnya akan kita tempering dengan egg yolk yang sudah saya siapkan. Nah, setelah itu, kan sudah cukup berasap ini ya. Kita kecilkan dulu. Kita ambil sedikit cairannya. Seperti ini. Nah, kita tempering, kita aduk dulu. Aduk ini kenapa kok seperti ini, agar pada saat kita campurkan nanti tidak ada gumpalan-gumpalan yang membuat mousse kita jadi sedikit lebih kasar. Nah, sudah seperti ini ya. Sudah cair seperti ini, kita campurkan perlahan sambil diaduk. Nah, ini kita aduk hingga dia mengental. Masaknya berarti pakai api sedang aja kan? Ya, kecil sampai sedang. Pokoknya kita jaga terus saja sampai dia kan lama-lama dia akan mengental. Nah, kelihatan nggak? Nanti kelamaan dia akan membentuk kayak sedimen endapan gitu di bagian bawah. Itu kita aduk terus. Ini sekilas mirip kayak bikin fla bukan? Nah, betul, mirip fla. Mirip. Fla ya, ya? Berbeda. Ya nggak berbeda banget sih sebenarnya. Rasanya nawar.
Ini cuman tinggal nanti ditambahin susunya, tepung custard, kasih custard, Pak. Udah selesai jadi fla. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita aduk terus. Nah, sudah kelihatan ya, ini cukup mengental. Ya, kelihatan ya. Ini harus diaduk terus ya, Chef ya? Iya, jadi kalau misalnya kita nggak aduk, nanti akan menggumpal dia. Nah, kita matiin sebentar, sembari kita mengaduk fresh cream di sini. Kita aduk hingga dia mengembang, tapi jangan sampai terlalu kaku seperti tadi. Nah, sudah cukup mengental. Kita bisa tambahkan, kita matikan apinya dulu, kita bisa tambahkan gelatin yang sudah direndam air dingin juga nih. Jadi untuk komposisinya pun sesuai dengan yang ada di resep. Oke, kita masukkan. Nah, dia akan mencair karena mengingat kondisinya juga cukup panas ya dari cream angel ice ini. Nah, kita aduk merata. Oh ya, ini apinya mati loh ya, jangan dinyalain nanti kalau bikin. Bentar, gini aja. Diaduk kondisi api mati ya. Iya, Oke, nah berikutnya kita tambahkan coklat yang sudah dicairkan tadi nih. Kita tuang. Kita aduk lagi. Hingga merata. Nah, ini lama-lama kayak brownies teman-teman, tapi bukan ya. Oke, nah ini sudah cukup rata. Kita biarkan dulu dia suhunya turun sebelum kita campurkan ke fresh cream yang sudah kita kocok tadi. Nah, seperti ini. Sekarang ada di suhu sekitar 48. Kita tunggu hingga suhunya turun hingga di sekitar 35 derajat.
Nah, balik lagi kita ke fresh cream yang tadi. Kita tambah sedikit kecepatannya. Chef, ada yang tanya ini Chef. Oke, apa tuh? Tadi campuran coklatnya nggak perlu disaring nggak Chef? Tidak perlu, karena kan kita lihat tadi tidak ada yang menggumpal, jadi kita tidak perlu saring. Tapi kalau misalnya kita menemukan suatu gumpalan-gumpalan mau disaring juga diperbolehkan. Nah, Sama oke. coklat hari ini pakai yang berapa persen Chef? Nah, saya cuman pakai yang 50% saja. Tapi sebenarnya bebas ya mau Iya, pakai terserah yang sesuai selera, mau yang 70% atau berapa puluh persen silakan. Karena kembali lagi ke selera dan budget kita masing-masing. Nah, jadi seperti ini, tidak terlalu kaku seperti tadi. Nah, ada yang tanya lagi nggak, Chef, kira-kira? belum ada Chef. Oke. Jadi pokok prinsipnya ini kalau tadi saya lihat di Chef ya, seperti campuran coklat terus musnya itu kondisinya tidak terlalu panas ya waktu dicampur sama krim. Iya, betul sekali. Nah, kita akan campurkan, tapi kita akan tempering dulu. Jadi sedikit kita ambil whipped cream, campurkan di sini, kita aduk. Ini tujuannya agar suhu dari coklat yang ada, yang sudah dipanaskan itu tadi, lebih turun lagi suhunya. Jadi lebih dingin, anggap biar lebih dingin. Nah, kita campurkan perlahan. Oke. Oke, kita tambahkan lagi. Chef, dituang bertahap ini tujuannya biar apa ya Chef ya? Supaya kita ngaduknya pun mudah dan lebih merata.
Jadi nggak langsung banyak gitu kan, takutnya ternyata di bawah masih mengendap, nggak keaduk gitu. Sama juga biar suhunya pun juga turun secara perlahan. Nah, takutnya kan kayak yang di bawah itu misalnya nggak kena adukan gitu misalnya. Jadi untuk memudahkan kita bekerja saja sih. Nah, berikutnya kan kita tuangkan di sini. Oke, kita ratakan. Nah, setelah ini akan langsung kita berikan ini ya, apa? Almond jukun lagi. Nah, seperti ini. Nah, misalnya patah gini nggak masalah, karena memang ini saya potong-potong sebenarnya supaya masukinnya lebih gampang. Kita semprot sedikit. Nah, kita masukin lagi. Dan yang bagian terakhir kita tambal juga sini. Nah, ini akan kita diamkan lagi hingga memadat. Seperti ini. Nah, ada pertanyaan nggak, Chef? Ada beberapa pertanyaan saya. Oke. Bagian sudah dijawab soalnya. Nah, cake ini saya, Ya. kalau di suhu ruangan kira-kira tahan berapa lama ya, Chef ya? Mungkin ya, Cuk. Kalau di ruangannya dingin mungkin 3, 4, 5 jam masih nggak apa-apa sih. Tapi memang disarankan untuk disimpan di chiller atau freezer. Nah, berikutnya ada lagi nggak, Chef? Oke, apa tuh? Mus ya. Mus kan ini kita bikinnya mirip-mirip mus, yang bawah ada cheese, yang di atas ada coklat. Iya, Itu kalau ada pengalaman teman-teman ini bikin mus
gelembung seperti apa? Gelembung udara maksudnya? Iya, gelembung-gelembung udara. Oh, mungkin pada saat setelah musnya itu diletakkan atau diratakan, kan tadi kayak saya yang pertama itu kita tap-tap dulu kan bagian bawahnya. Nah, itu supaya gelembung udara itu hilang dari dalam adonan mus kita. Diketuk-ketuk ya berarti ya? Iya, seperti ini, dicontohin aja. Nah, kayak gini nih. Oh, iya. Kayak kita bikin spong kan juga digituin biasanya. Nah, berikutnya di layer terakhir kita itu ada sweet yolk. Nah, resep yang sudah di-share itu menurut saya terlalu susah untuk dipraktekkan, teman-teman. Apalagi kalau yang misalnya baru pertama kali membuat. Jadi akan saya rubah sedikit. Jadi di 40 gram kuning telur, bisa dicatat dulu ya. 40 gram kuning telur, 20 gram putih telur, terus kita tambahkan lagi 30 gram gula pasir, dan 20 gram air. Berarti yang ini ya, sebentar saya bantu pakai foto resepnya ya. Nah, di resep yang sweet yolk ini yang revisinya barusan disebutkan sama Chef Ernest. Ya, saya sebutin lagi ya. Jadi sweet yolk itu kan kuning telurnya 50 gram. Jadi dijadikan 40 gram, namun ditambahkan dengan 20 gram putih telur. Berikutnya air 50 gram diganti dengan 20 gram. Dan untuk gulanya dijadikan 30 gram. Oke, untuk bahannya sudah cukup jelas, teman-teman. Sudah cukup jelas ya, teman-teman. Oke, kita tuang sang. Jadi ini sudah saya campurkan sebelumnya antara kuning telur dan putih telurnya. Nah, kelihatan kan itu ada putih telurnya di tengah-tengah ya. Nah, kan kita tuang di sini. Kan kita tuang. Ditambahkan dengan 30 gram gula pasir. Ditambahkan lagi dengan 20 gram air. Oke. Nah, ini tadi yang sudah keras ya, teman-teman. Jadi ada mus coklatnya, terus kita kasih jokon lagi. Nah, untuk campuran ini tadi bisa kita aduk rata terlebih dahulu sembari kita menyiapkan air panas di stock pot yang ada di sebelah saya ini nanti. Jadi kita benmeri atau kita tim hingga suhu dari campuran ini sekitar 60 sampai 65 derajat Celcius. Nah, airnya sudah cukup panas. Kita letakkan bowl kita di atas. Nah, sambil kita aduk,
hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. 60 hingga 65. Nah, ini sudah di 41. Kita bisa teruskan lagi. Chef, berarti untuk yang bahan ini lebih bagus dicampur di mangkoknya yang stainless bowl ya, Chef ya? Iya, betul. Jadi supaya nggak pindah-pindah lagi kita. Karena kan nanti misalnya dipindah terus gramasinya bisa berubah, terus juga kita butuh waktu juga, karena pada saat mencapai suhu sekitar 65 derajat tersebut kita harus segera mengocok. Tapi ini harus selalu diaduk ya, Chef ya? Iya, takutnya kalau misalnya dibiarin gini aja nih tiba-tiba bawahnya matang kan ya nggak jadi nanti kita bikin. Iya, iya. Jadi harus selalu diaduk ya teman-teman. Jadi sekalian juga kita memancing, karena kan cukup sedikit nih cairannya, jadi waktu kita ngocok biar lebih cepat juga. Chef, ini seandainya nih Chef, kan ngetesnya ini pakai termometer. Kalau Iya. teman-teman nggak ada termometer gitu di rumah, mungkin ada tips Chef. Jadi mungkin dilihat dari bentuknya atau apa, jadi bisa kelihatan nggak sih? Nah, kalau sebenarnya cukup susah ya kalau misalnya kita nggak pakai termometer, tapi mungkin bisa dilihat kalau misalnya dia sudah cukup mengental seperti ini, itu sudah mendekati. Ini tadi saya sudah cek sekitar sudah mencapai 59. Jadi anggapannya bisa dijadikan indikator pada saat kita sudah mengocok seperti ini. Jadi sudah tidak terlihat cairan yang apa? Yang kuning tadi ya, kuning. Nah, itu masih ada sedikit. Bisa kita lanjutkan sedikit. Oke. Sudah mencapai 60 derajat.
bisa kita kocok dengan KitchenAid. Kita kocok hingga dia cukup mengental. Nah, ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Nah, ini saya sambil lihat juga ya. Nah, Chef, ini ada beberapa pertanyaan nih, Chef. Kenapa tadi kok dikocoknya itu dipanasi dulu, diaduk manual, kok nggak langsung di mixer, Chef? Nah, karena telur yang kita kocok tadi itu akan kita langsung gunakan di atas cake tanpa ada proses oven atau steam lagi. Jadi harus kita matangkan dulu sekitar 60 sampai 65. Kalau bisa memang harus 65 karena itu sudah melewat di batas danger zone-nya. Jadi sudah aman untuk dikonsumsi. Jadi memang harus dipanaskan dulu ya, seperti itu ya, Chef? Ya betul, sama kalau kita misalnya kayak Italian meringue harus kita panaskan dulu. Jadi fungsinya untuk keamanan ya ini, Chef? Iya, jadi untuk aman dikonsumsi, agar aman dikonsumsi, jadi kita matangkan terlebih dahulu. Tadi ada yang tanya, Ya. kalau beda resep sama yang tertulis sama yang ini, kira-kira bedanya di apa sih, Chef? Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang tertulis itu, kita akan lebih susah untuk mendapatkan konsistensi seperti ini tadi. Jadi bisa kental, creamy seperti ini. Jadi cenderung dia akan lebih cair gitu kondisinya. Oh iya, berarti penanganannya lebih susah ya? Iya. Kalau udah dicampur, dia lebih gampang untuk dibuat ya? Karena itu kan kita harus bikin kayak simple sirup dulu, mencairkan gula dengan air dengan suhu yang cukup tinggi terlebih dahulu. Kalau misal Chef, dipanaskan sambil di mixer, Chef, boleh nggak? Jadi kalau teman-teman nggak pakai stand mixer dulu ya, pakai kayak biasa, kalau pakai mixer. Boleh sih, tapi jangan sampai yang kecepatan tinggi. Jadi kecepatan misalnya di range speednya ada 3 ya, pakai speed 1 dulu nggak apa-apa. Jadi kayak nyicil ngocok gitu anggapannya. Nanti Jadi begitu. Dipanaskan Iya, dulu, betul. baru setelah dipanaskan, baru bisa dikocok untuk cari volumenya. Iya, betul sekali. Nah, resep yang ini tadi juga bisa digunakan sebagai basicnya buttercream, teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan aja pakai Vilma BCF. Jadi dia akan lembut seperti buttercream pada umumnya. Ini sebagai alternatif aja sih. Nah, suhunya sudah cukup dingin, sudah tidak hangat seperti tadi.
Sekarang waktunya kita cek apa ini sudah siap atau belum. Nah, sudah creamy sekali teman-teman. Jadi ini sangat lembut ya. Nah, bisa kita tuangkan di bagian atasnya sekarang. Nah, sudah tidak ada cairan juga di dalamnya. Cairan kuning telur seperti tadi. Nah, sekarang kita ratakan di bagian atas. Nah, sekarang akan kita simpan di freezer terlebih dahulu. Nah, seperti ini yang sudah membeku. Itu freezernya berapa lama sih kira-kira sih? Yang ini sudah semalaman, teman-teman. Tapi kalau idealnya minimal berapa jam sih? Idealnya sih ya kembali lagi tergantung freezer kita sih. Kalau misalnya memang cepat bisa sampai 1 sampai 2 jam. Asal sekedar ini aja ya, sekedar padat ya Chef ya. Iya, betul sekali. Nggak usah sampai kayak yang beku banget gitu. Nah, mungkin sambil ada pertanyaan lagi nggak, Chef? Nah, standby dulu. Biar contekan. Oh, ini nih, ada nih sudah. Sebentar ini Yumnya diundang juga nggak ya? Yumnya udah diundang belum? Sudah ada. Oke, yuk. Ini beberapa pertanyaan lebih ke arah sweet jog sih Chef. Oke, gimana tuh? Sweet jog ini tadi kalau ngocoknya itu ada patokannya nggak? Asal sekedar kaku aja atau harus sampai gimana Chef? Takutnya kan kalau telur ini kocok sering-sering masalahnya dia seperti cair lagi. Nah, pertama itu dari suhu awalnya. Suhu awalnya sudah dipastikan 65 derajat. Tolong iki. Bentar. Goyang-goyang dikit. Kiri kanan. Nah, oke, sudah lepas teman-teman. Nah, jadi kita jawab yang tadi dulu ya. Jadi kan suhunya pastikan di 65 sudah tercapai pertama. Kalau suhu 65 sudah tercapai pastikan sudah matang, dan seperti yang saya contohkan tadi, ngocoknya pun juga sampai agak sedikit mengembang dengan kecepatan yang tentu saja tidak terlalu tinggi. Nah, berikutnya
bisa dilanjutkan dengan mengocok di mixer, entah itu hand mixer atau stand mixer, tidak masalah. Nah, hingga seperti apa? Pertama, suhunya sudah tidak panas lagi, jadi sudah cukup dingin. Kemudian pada saat ini masih ada sisanya kok. Pada saat kita angkat atau kita cek, nah dia sudah jiggly seperti ini ya, foamy sekali, dan di bagian bawah sudah tidak dijumpai cairan-cairan telur yang cair tadi. Nah, ini bisa kita buka plastiknya. Chef, bentar Chef, tadi ada yang tanya Chef. Oke. Soal plastik itu Chef. Itu plastik khusus Kak Chef? Oh iya, sebentar. Contoh yang bersih saya teman-teman. Contoh yang bersih. Nah, jadi seperti ini bisa kita jumpai di toko-toko bahan kue. Ini memang buat pinggiran kue biasanya, atau kita kalau pada saat kita bikin mousse bisa digunakan. Nah, sudah terjawab ya berarti? Ya, yang tanya plastik tadi udah bisa jawab. Nah, terus ini ada yang tanya nih, harus disimpan di freezer ya? Iya. Karena kalau di chiller aja takutnya nanti dia meleleh. Bukan meleleh sih, tidak cukup keras. Nah, ini ditaburin gula ya bagian atasnya. Kita tutup semua. Semua bagiannya. Kemudian kita blow torch. Nah, kita torch hingga dia gulanya itu leleh teman-teman. Jadi seperti krim brulee ya. Ups, terlalu gosong. Bisa kita take out dulu di pisau. Oke, maaf karena ada kecelakaan sedikit. Akan kita ulang nanti. Oke. 23 berangkat berarti. Oke. Kita keluarkan dulu sweet yolk yang tadi. Tanggal 19 atau 20? 20 ya. Nah, saya contohin dulu aja untuk ngetors gulanya ya. Jadi kita harus cukup hati-hati karena bagian sweet yolk tadi juga cukup manis sehingga mudah terbakar juga. Jadi tadi saya masang apinya terlalu besar juga sehingga lebih cepat gosong. Untuk ini kan rencananya kan jadi paling kirim satu Kali ini dikecilkan saja apinya. sama satu mobil ya, yang mobil kan nanti kalau misalnya
Kalau nggak punya torch, kayaknya mending nggak usah di torch ya Bu, karena kalau pakai oven ya leleh semua nanti cake-nya ya. Untuk plastiknya tinggi berapa senti? Tadi sekitar 6-7 cm. Untuk pasnya nanti akan saya ukurkan kembali. Nah, mungkin akan sampai segini dulu aja. Nah, berikutnya akan kita berikan Italian meringue di bagian pinggir-pinggir dari cake ini. Nah, tapi sebelumnya sebentar. Aduh. Jadi kan seperti ini, ada gelombang, kita ratakan dulu. Nah, supaya lebih rata, pisaunya bisa dipanaskan terlebih dahulu. Entah itu direndam air panas ataupun di torch juga. Tidak masalah. Oke. Oke, di trimming seperti ini hingga cukup rata, teman-teman. Waduh, kok mau dipotong semua ini? Gimana? Nah, kemudian saya sudah siapkan Italian meringue sebelumnya. Kita berikan di bagian pinggir-pinggirnya. Kiriman dari di lautnya aja 2 hari ya. Di lautnya 3 hari. Oke. Dari 26. Oh iya 26 lah. Oke, setelah itu kita torch sedikit untuk cuman cari warnanya aja. Seperti itu. Tempat udah siap kok. Tempat udah siap. Berikutnya bisa kita pindahkan ke tatakan cake atau piring-piring yang akan kita gunakan. Oh berarti nanti yang di Semarang ini perjanjiannya nggak sampai angkut barang lagi ya, beda lagi. Nah, kita gunakan palet untuk mengambil bagian bawahnya, karena tadi kan masih ada plastik wrapnya ya teman-teman. Nah, kita pindahkan di piring saji ini.
maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Oh, oke. Ya udah. Nah, ada pertanyaan lagi nggak ya ini kira-kira? Wah, ada yang minta dipotong di Gojek buat yang di Surabaya. Nah, diperhatikan dulu. Nah, sekarang saatnya saya potong ya. Oke, untuk motongnya, untuk bentuk potongannya sih terserah ya teman-teman, sesuai selera. Nah, cake-nya kalau sisa gimana ya? Lebih baik disimpan di freezer kembali. Supaya nggak leleh. Di chiller bisa, cuma nanti jadinya agak lembut-lembut gimana gitu. Ini tambahin aja sedikit untuk nutup. Nah, kita atur sedikit sudah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini ya tinggal dimakan teman-teman. Ini saya sudah siapkan garpunya. Nah, mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan, akan saya jawab. Kalau di suhu ruangan berapa lama? Mungkin kalau misalnya seperti saya ini kan baru keluar dari freezer, jadi kan masih keras. Jadi mungkin untuk 3-4 jam ke depan masih aman. Nah, kalau dijual harganya berapa? Jadi coba saya sih belum ngitung ya kalau yang ini, tapi kita lihat aja dulu. Almond bubuk sekitar 160.000 1 kilo. Kita pakai sekitar 128 ya kan? Berarti berapa tuh? Terus berikutnya mascarpone-nya juga kita pakai 150 gram. Belum juga krimnya. Nah, kalau misalnya mau lebih ekonomis, kita bisa menggunakan yang non dairy cream, itu lebih ekonomis. Nah, untuk berapanya silakan dikira-kira sendiri cost-nya. Jadi misalnya anggaplah cost-nya ini adalah 50.000, anggap saja ya. Jadi ini bukan harga pasti. Jadi 50.000 kita bagi dengan 32%. Nah, kenapa kok dibagi 32%? Karena dengan asumsi kita menjual dengan porsi harga 100%. Jadi misalnya harganya 100.000. Jadi cost-nya kita itu maksimal ada di 32%. Supaya kita juga bisa menutupi cost dari electricity, water, and gas. Berikutnya juga kita juga bisa menutup untuk ongkos kerjanya kita dan untuk keuntungan kita sendiri. Jadi anggapannya bisa dialokasikan 32% untuk cost bahan, 32% untuk cost electricity, water, and gas, dan untuk mungkin ongkos kerjanya, dan sisanya bisa kita gunakan untuk keuntungan kita sendiri. Jadi kalau 32 tambah 32 masih 64 kan, jadi sekitar 46%-nya itu adalah keuntungan kita.
tapi ini belum di luar packagingnya ya. Jadi misalnya kita ini saya jual harga ternyata 200.000, ada packagingnya 5.000 ya, jadikannya 205, tapi kok nanggung, jadi udahlah dijadikan 210. Itu kembali lagi sesuai dengan pasar teman-teman sekalian. Kalau misalnya ini kalau dijual 500.000 pasti laku. Nah, kalau memang pasarnya teman-teman jual ini 500.000 laku, ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya nggak laku nih pasti, jadi mungkin aku cuman ambil untung dan ongkos kerjanya aja, misalnya aku jual 125 mungkin, itu semua kembali ke teman-teman masing-masing. Jadi tidak perlu dijadikan patokan. Yang penting adalah kita harus menghitung ongkos kerja dan keuntungan kita itu benar-benar presisi, supaya kita juga nggak rugi. Dengan membuat cake yang seperti ini, kita juga nggak rugi kan. Misalnya ternyata udahlah tak jual 70.000 aja, ya kita dapat apa ya coba, sudah modalnya cuma 50.000, 20.000 cuman keuntungan, ya kan juga nggak oke banget gitu kan. Jadi sementara itu sih kalau dari saya, kalau untuk menjawab untuk dijual berapa. Mungkin ada yang mau tanya yang lainnya kali. Ini chef, ada yang masih khawatir nih chef, telurnya berasa amis nggak sih? Telurnya berasa amis atau enggak? Tentu tidak, karena pertama telurnya sudah matang. Yang untuk ini ya, yang untuk sweet yolknya ya. Pertama telurnya sudah matang. Terus kedua juga sudah dicampur dengan gula yang juga dicairkan juga. Karena kenapa kok nggak amis? Karena kan ada proses pemasakan sebelumnya. Jadi di suhu 65 derajat itu adalah di 65 derajat ke atas maksudnya, itu adalah safety zone untuk mengkonsumsi makanan. Nah, untuk perbandingan harga sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk di costingnya diusahakan di 32%, di maksimal di 32%. Supaya apa? Supaya kita tidak rugi juga pada saat berjualan. Nah, ada lagi nggak chef kira-kira? Ini ada yang nyusul tanya nih, untuk resep-resepnya sama videonya nanti di Instagram ada kan? Oh, pasti ada. Kalau videonya pasti ada. Resepnya nanti yang revisinya mungkin akan saya post di Instagram saya. Jadi jangan lupa dicatat dulu Instagramnya ya. Untuk kue tahan berapa lama di suhu ruangan? Kalau dalam kondisi seperti ini keras, baru dari freezer 3-4 jam ke depan tidak bermasalah. Tapi disarankan kalau misalnya untuk cake shop gitu, misalnya di display di showcase gitu, mungkin seharian, ya nggak sampai seharian sih, mungkin 8 jam itu sudah cukup lembek, sehingga pada saat 8 jam harus dikembalikan lagi ke freezer. Nah, IG-nya sudah saya sudah saya tulis di komen, jadi bisa dicatat terlebih dahulu. Ada ku. Ada. Enggak keluar dari tempatku. Oh, ikat situ. Oleh katakan dia punya mu, ikulah ini guys. Nah, sudah keluar ternyata. Masih ada pending ya. Koneksi saya ini berarti yang kurang bagus. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu live demo kita kali ini. Sampai ketemu di live baking demo berikutnya. Ada di kapan lagi ya chef ini? Kita demo lagi. Yang jelas di bulan depan ada Chef Gary dan Chef Mickey yang akan demo. Ditunggu aja. Nanti mereka akan demo sesuatu yang lebih menarik dari yang saya buat. Jadi jangan lupa diikuti terus di Instagram Smart Plus, di Instagramnya Chef Gary dan Instagram Chef Mickey juga. Karena
di setiap minggunya pasti akan ada menu-menu baru yang bisa menginspirasi teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi nggak perlu ragu, misalnya bosen nih di rumah mau ngapain, bisa cek Instagramnya kita, Instagram Smart Plus juga bisa, karena akan banyak sekali resep-resep yang kita posting di situ. Oke, kayaknya sudah cukup ini chef ya. Kenapa? Oke. Jadi nanti ada 5 pemenang ya dari pertanyaan terbaik yang akan dipilih nanti, dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Vilma pastinya. Nah, nanti akan segera diumumkan setelah live ini berakhir atau maksimal besok lah. Dan hadiahnya akan dikirimkan ke rumah teman-teman masing-masing. Jadi jangan lupa yang tadi sudah berkomentar, ya berdoa aja supaya menang ya kan. Siapa tahu kan kepilih lumayan ya tuh. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti demo hari ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dan dapat mengembangkan bisnis teman-teman juga.